pasti kakak Anido. Oh, ambisinya kata Ani, Messi miris emang di tengah duka yang dialami keluarga dan sahabat almarhumah Lula Lava yang baru aja meninggal pada Jumat kemarin 23 Januari 2026 lalu, di mana kini diduga kepergiannya menjadi misteri. Mendiang Lula yang sebelumnya dinyatakan meninggal karena sudden death cardiac arrest, kini justru diduga menjadi misteri lantaran ramainya kabar simpang siur, ditambah lagi adanya temuan barang bukti oleh pihak kepolisian saat olah TKP hingga membuat beberapa orang sahabat Lula seperti manajer, asisten termasuk sang kekasih yaitu Reza Arab yang diungkap kepolisian berdasarkan keterangan kekasih almarhum Lula Lava tersebut ada di lokasi hingga membuatnya perlu dimintai keterangan guna mengungkap dugaan misteri meninggalnya selebgram Lula Lava. Lalu apa sebenarnya bukti yang telah ditemukan oleh pihak kepolisian dan apakah sebenarnya yang membuat otopsi Lula tidak dilakukan? Sampai saat ini kita sudah memeriksa atau mengklarifikasi 6 saksi yang sudah ada di TKP juga pada saat itu. Selain itu dengan pihak rumah sakit, karena berdasarkan informasi saksi, salah satu saksi, saudari LL ini mengalami gangguan kesehatan. Oleh karena itu kita juga berdasarkan keterangan itu berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk mencari tahu, mengklarifikasi fakta yang ada seperti apa. Kita juga butuh waktu dari rekan-rekan agar kita dapat bekerja profesional sehingga kita bisa memberikan fakta yang ada sebagaimana apa yang terjadi pada saat itu. Sampai saat ini dugaan untuk pacarnya ada dari keterangan bahwa ada di TKP. Oleh karena itu, jadi kita tetap melakukan klarifikasi dan saudara RA ini pacarnya kooperatif dan akan hadir pada pemeriksaan atau klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan. Sebagaimana disampaikan Bapak Kapolres juga kemarin bahwa dari tanda-tanda visual yang kita lihat dan pemeriksaan dari kedokteran di Rumah Sakit Fatmawati yang kita rujuk, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Oleh karena itu, kemarin saya juga infokan juga tidak dilaksanakan otopsi. Ya, kita karena berdasarkan permintaan dari orang tua dan kita juga empati apa yang terjadi pada saudari LL. Oleh karena itu tidak ada tanda-tanda tindak kekerasan dan juga tidak ada dugaan karena kita sudah mengecek barang bukti maupun CCTV yang ada yang menghilangkan nyawa korban. Oleh karena itu jadi sampai saat ini kita masih menunggu hasil pemeriksaan dari dokter, dan dokter juga siap untuk memberikan keterangan kepada polisian. Dari kepolisian ada beberapa barang bukti yang nanti kami akan siapkan press conference yang lebih lanjut terkait barang bukti tersebut, karena barang bukti tersebut harus kita laksanakan uji lapor. Jadi sekarang kita belum bisa sampaikan karena ada beberapa barang bukti itu masih terkait dalam proses penyelidikan kami. Tapi hari ini kamu tahu kan kayak Bang Ara, asisten yang lain itu diperiksa di Polres Selatan, tahu ya? Iya, tadi ada kabarin orang di rumah ya. Dan juga kan katanya info terakhir kan katanya sebenarnya Reza Arab tuh ada di TKP saat kejadian itu. Pernah dapat dengar cerita soal Reza Arab di TKP? Nah, belum. Ya, itu aja lah. Reza Arab sebagai kekasih dari kakak kamu itu gimana sih perlakuan ke kamu sendiri? Mungkin komunikasi intens kah atau seperti apa? Ya selain sama Lola mungkin ke keluarga seperti apa, termasuk sama kamu adiknya gitu. Iya. Gitu maksudnya. Iya. Oh, udah dulu ya. Oke. Thank you, Mas. Ya, miris memang di tengah rasa duka yang masih menyelimuti, ditambah dengan tanah makam yang masih basah, kepergian Lula ke pangkuan ilahi kini justru diduga menjadi misteri. Ditambah lagi adanya kabar tentang dugaan terkait penyalahgunaan obat-obatan yang juga mengarah kepada almarhumah Lula Lava terkait kepergiannya. Melalui AKBP Iskandar Syah Kasat Reskrim Polres Jaksel yang ditanyakan terkait hal tersebut pun masih belum memiliki jawaban
jawaban pasti lantaran masih dalam pendalaman Besti. Di sisi lain, para sahabat Lula seperti Aukarin, Aloy, Bravi, Erika, dan Keanu yang diduga begitu terpukul akibat berita simpang siur terkait kepergian Lula terlihat kompak mengunggah story terkait privasi juga diduga menjadi tanda tanya. Benarkah meninggalnya Lula memang ada misteri di baliknya? Atau hal tersebut diunggah semata-mata pure untuk mengingat agar tidak menggiring opini yang tidak baik, di mana hal tersebut akan melukai perasaan keluarga yang tengah dalam duka atas kepergian mendiang Lula Lava. Lalu bagaimana sebenarnya kronologi yang diketahui oleh ibu kandung Lula Lava ketika mengetahui sang anak tercinta telah tiada? Dugaan gratifikasi narkoba atau aksi ada semacam itu Pak, dari barang bukti ataupun dari hasil otopsi. Sampai saat ini kita masih dalami semuanya, jadi kita masih menunggu mohon waktu dari penyidik, dari rekan-rekan, terus mendukung doa dan mendukung dari informasi-informasi dari rekan-rekan yang dibutuhkan baik dari rekan-rekan media maupun luar kepada kepolisian sangat berguna bagi kami. Tapi terkait adanya dugaan pemeriksaan teman-temannya, mungkin maaf disebut nama Aloy atau mungkin DJ Brepi yang berseliweran di media sosial, itu benar nggak sih? Saat ini saya juga mencoba, kita menghormati dari saudari LL ya. Di sini beliau juga kita masih duka di sini, jadi saya rasa kita tetap kembali kepada tempat kejadian perkara. Di situ ya kita bisa mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Jadi saya harap juga rekan-rekan tidak memberikan misinformasi kepada masyarakat sehingga menimbulkan asumsi-asumsi yang akan nanti menimbulkan perspektif negatif. Aku cuma dapat kabar dari Fadri, katanya anak aku itu kritis. Terus aku disuruh ke apartemennya, terus di tengah jalan dia bilang langsung ke RS Fatmawati. Jadi ya pada hari itu memang nggak ada kabar dari Lula, walaupun sebelumnya aku 2 hari berturut-turut itu dia telepon aku. Pas sampai Fatmawati aku masih nunggu lama karena si Om harus ke Polsek Kebayoran Baru apa lama gitu ya. Sampai akhirnya temennya Lula kayak Diska, Sarah Gibson datang satu persatu, semuanya datang baru. Tapi di situ juga aku udah nggak udah bener-bener udah blank banget gitu. Jadi siapapun yang datang yang nyalamin aku nggak tahu siapa itu semuanya gitu. Kayaknya mata aku udah nggak tahu gimana, kuping juga kayaknya kayak suara ngong kayak gitu. Pokoknya bener-bener buat aku masih denial kalau anakku udah nggak ada. Sempat aku seperti segitu bilang kalau lu masih ada, lu nggak pergi. Karena aku masih telepon Lula masih ada kemarin, masih telepon aku, masih nanya, masih minta bantuan aku. Jadi buat aku ini populer paling berat, cobaan paling berat buat aku. Karena Lula itu anak baik, dia itu nggak pernah ngeluh tentang apapun kerjaan dia semuanya. Jadi apa yang dia hasilkan selama ini semua benar-benar dia benar-benar semuanya hasil keringat dia tanpa 1 sen pun dari orang tua atau gimana. Semua jerih payah dia, semua dia kerja keras dia, itu semuanya hasil sekarang itu. Ini sayang walaupun punya rencana lain. Ya, dugaan adanya misteri di balik kepergian mendiang Lula Lava kekasih Reza Arab sendiri memang belum bisa dipastikan, Besti. Lantaran masih didalami dan dalam proses tersebut sebaiknya jangan berprasangka yang menjurus ke arah negatif ya, Besti.
By the way, apakah hal itu juga jadi alasan untuk para sahabat Lula yang telah memenuhi panggilan pemeriksaan klarifikasi tetap bungkam ketika ditanyakan terkait penyelidikan dari klarifikasi yang baru saja mereka jalani? Terlebih belakangan kini ramai terkait dugaan unggahan dari seorang dokter yang juga ramai terkait penyakit GERD tidak bikin sakit jantung. Sementara Lula sendiri dikabarkan sempat jatuh sakit karena GERD dan meninggalnya Lula juga diduga pernah dikabarkan karena henti jantung pun seolah kini jadi ramai Besti. Bahkan hingga membuat Dokter Tirta begitu kecewa lantaran rekan sejawatnya yang merupakan dokter jantung diduga tidak mengerti hingga membuat statement GERD tidak bikin sakit jantung. Lalu benarkah akan ada yang memungkinkan untuk naik status jadi tersangka? Seperti apa Kak tadi? Pemeriksaannya seperti apa Kak? Kak datang nggak sih Kak? Makasih ya teman-teman, sorry, makasih Sedikit ya. Kak, ada berapa pertanyaan Kak? Mejanya datang nggak Kak? Minta doanya aja buat Lula ya. Sedikit aja soal keterangan hari ini. Nanti Mas tunggu keterangan dari pihak Polres Jakarta aja. Oh, tadi diberikan beberapa pertanyaan untuk pemeriksaan tadi gimana? Aman nanti beritanya nanti aja. Dari tunggu klarifikasi dari pihak Polres. Pertanyaan. Seputar apa aja sih Kak? Nggak misalnya? Seputar kasus nanti aja masih keluar. Doanya ya. Aman, doain, minta doanya semoga yang baik lancar semuanya ya. Alasannya hadir kenapa Kak Rejanya nggak? Maaf ya. Hari ini Reza bukan hadir apa Mungkin apa aja ini? Apa aja pertanyaan penyidik Kak? Mohon maaf, Mas minta maaf. Iya. Yo kawan-kawan, ini saya lagi disetirin Pak Denny ya, jadi bisa edukasi. Saya terpaksa banget buat video agak ngegas kayak gini gara-gara apa? Gara-gara nih sejawat saya, senior-senior saya, dosen-dosen saya di bidang perjantungan digoblok-gobloknya wong sing radong, bajingan. Jadi asal kalian tahu yang namanya GERD lambung ya, itu jauh banget hubungannya kalau bisa menyebabkan serangan jantung. Ya, yang bisa menyebabkan kematian dadakan itu benar-benar adalah terkait jantung biasanya dan terkait otak. Jantung ya sudden death, ya sudden death kayak serangan jantung dadaan, nggak bisa nyilang balik. Nah, yang biasa terjadi tapi nggak ada gejalanya tuh gangguan irama jantung, Mas. Gangguan irama jantung itu ada subspesialisasi sendiri. Gejalanya berdebar-debar nggak jelas. Ternyata ada gangguan irama jantung. Nah, akhirnya berlanjut jadi serangan jantung, gitu loh. GERD itu penyakit asam lambung naik, Mas. Itu nama awamnya. Asam lambung naik, baru kuwi jebol ngono iso kena jantung, esofagusmu. Lah nek esofagusmu bolong wis piye carane to wis remuk kabeh ngene, jauh hubungannya. Lah terus kok bisa berdebar-debar ketika GERD? Ya karena nyeri, tapi tidak langsung berhubungan berdebar-debar karena GERD dan berdebar-debar karena gangguan irama jantungnya beda, Mas. Mbak, kowe ini ra belajar ilmu kedokteran rasa keminter, apa neng goblok-gobloke dosen-dosen, senior-senior, sejawatku sing pinter-pinter lho. Toro tambah goblok kowe neng goblok-gobloke dokter sing pinter lho. Tinggal kamu baca, itu kan kamu akan mendapatkan ilmunya lho. Pekok tenan, sotoy, Dunning-Kruger syndrome. Lagi mocos ke artikel wis iso ngrasa luwih pinter saka dokter blok. Berarti besar kemungkinan apakah nantinya akan ada yang naik tersangka gitu, atau mungkin ada yang diperiksa satu peran utama gitu dari meninggalnya almarhumah Lula. Sampai saat ini kita masih mendalami dalam proses penyelidikan ini, kita memastikan apakah ada peristiwa pidana. Itulah namanya di penyelidikan di sini. Kita maksimalkan dengan berdasarkan fakta-fakta yang ada, kita menggunakan scientific investigation. Yap, masih dalam pendalaman, gak boleh mendahului hasil penyelidikan.
Jadi soal berita simpang siur nggak bisa dipastikan sekarang Besti, karena masih dalam proses. Terlebih sahabat Lula yang juga mengetahui Lula sempat jatuh sakit dan masih harus menjalani cek lanjutan setelah kepulangan liburannya di Bali, mengatakan kondisi Lula saat di Bali pun memang lebih banyak istirahat. Apalagi menurut sahabat Lula, semalam sebelum kepergian sahabatnya itu, Lula sempat mengirimkan foto tas obat dari dokter katanya. Soal sakit itu sebenarnya dia cerita, tapi kan memang sama dokter dibolehin untuk rawat jalan ya. Dan Lulanya juga kemarin tuh awal Januari setelah pulang dari rumah sakit tuh masih kelihatan sehat ya. Jadi walaupun sakit tapi dia masih nunjukin sehat ke kita gitu. Jadi memang kepergiannya kita juga kaget walaupun kita tahu ada sakit gitu. Beberapa dari ngumpul liburan itu di Bali ya Kak ya? Iya. Itu kondisinya dia gimana? Kondisinya sehat, dia memang masih disuruh rawat jalan dan masih minum obat dari dokter karena dia bilang memang masih harus cek lanjutan gitu. Jadi cek lanjutannya itu memang niatnya setelah pulang dari Bali, makanya yang kemarin itu. Tapi selama di Bali sih emang aku ngeliat tuh emang lebih banyak istirahatnya. Jadi kalau misalkan kita kayak keluar malam, dia tuh lebih kayak di villa istirahat. Tidurnya juga lebih cepet. Masih olahraga ya. Biasanya kan dia kan ini banget ya sama olahraga banget. Cuman kayak waktu di Bali capean banget. Jadi kayak nggak selesai olahraganya gitu. Sempat ngeluh perutnya sakit. Iya, kalau ngeluh ya ada. Terus kita juga sebenarnya harusnya ngumpul di hari sebelumnya ya, kita ada rencana kumpul-kumpul. Tapi Lula bilang nggak bisa karena ada jadwal kontrol dokter jam 20.20. Akhirnya kita postpone, ya udah deh nggak usah kumpul hari ini, kita geser ke hari besoknya gitu. Tapi dia memang sempat foto obat dokter malam itu. Malam itu masih sempat fotoin kita tas obat dari dokter gitu. Dia bilang obat lagi itu terakhir kabarnya. Malam sebelumnya persis. Yap Besti, semoga semua segera selesai dan mari tetap menghormati keluarga serta semua pihak yang masih merasakan duka yang mendalam atas kepergian mendiang Lula. Dan ingat, semua masih dalam pendalaman, jadi yang simpang siur hempas aja. Tunggu nanti hasilnya dari pihak yang berwajib aja yang akan memberikan keterangan atas dugaan kepergian mendiang Lula Lava. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.